Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen, bangsa yang beragam budayanya, beragam agama dan keyakinan, bahasa dan lain-lain. Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini sangat diperlukan sikap toleransi yang tinggi agar dapat membangun masyarakat secara damai dan tentram. Toleransi di dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya murah hati di dalam pergaulan atau tenggang rasa. Purwadarminta di dalam kamusnya dia mengatakan bahwa toleransi adalah kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, menghargai orang lain berpendapat atau berpendirian lain, dan tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. Maka hadirin yang berbahagia, toleransi mengajarkan kita agar mempunyai sifat-sifat lapang dada, berjiwa besar, luas pemahaman, pandai menahan diri, tenggang rasa, menjauhi cara-cara kekerasan, tidak suka memaksakan pendapat sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya, sekalipun pendapat itu berbeda dengan kita. Maka dengan demikian, adanya perbedaan faham di dalam suatu hal seperti perbedaan agama, ideologi, politik, dan juga yang lainnya tidak boleh menjadi sebab untuk mengadakan garis pemisah atau perpecahan di dalam pergaulan. Juga terjadinya perbedaan itu seperti belum lama kita juga melaksanakan pilkada secara serentak. Tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang tidak senonoh, apalagi tindakan kriminal dan sebagainya. Sikap toleransi atau tasamuh ini tentu banyak sekali manfaat dari sikap tersebut. Antara lain dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia. Yang kedua, dapat mendatangkan kebaikan, rizki, dan jalan kehidupan yang menjadi syarat mutlak bagi upaya mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dan yang ketiga, toleransi dapat menimbulkan ketenteraman, kedamaian di dalam hidup bermasyarakat. Karena antara satu anggota masyarakat dengan yang lainnya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan tidak saling mengusik. Itulah di antara manfaat daripada hidup bertoleransi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah Islam menempatkan toleransi? Ada etika dan batas-batas di dalam toleransi, sehingga kita tidak sempit pemahaman dan juga tidak kebablasan. Antara lain, yang pertama, Islam menempatkan orang lain, termasuk yang non-muslim, sebagai saudara, selama mereka tidak memusuhi, tidak mengusik, dan tidak mengganggu kita dan agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan orang-orang Yahudi,
berteman dengan orang-orang Nasrani, bersahabat, termasuk juga para sahabat Rasulullah bersahabat dengan mereka. Akan tetapi kalau mereka mengkhianati, seperti mengkhianati perjanjian, melakukan kejahatan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak tegas terhadap mereka. Bukan curang, bukan kasar, tapi bertindak tegas terhadap mereka. Sampai-sampai Rasulullah pernah memerangi kaum Yahudi di Madinah. Misalnya Rasulullah memerangi Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian yang sudah ditandatangani bersama Rasulullah. Bahkan mereka melakukan makar, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tindakan tegas bagi kita kalau mereka mengganggu kita. Maimun bin Marham pernah berkata, ada 3 hal yang tidak boleh dibedakan antara muslim dan kafir. Pertama, siapa yang berjanji baik kepada muslim ataupun kepada kafir, maka ia harus menepati janjinya. Yang kedua, siapa yang mempunyai sanak famili, baik muslim ataupun non-muslim, maka ia harus mempererat tali persaudaraan itu. Dan yang ketiga, siapa yang diberi kepercayaan, diberikan amanah, baik orang-orang muslim ataupun oleh orang kafir, maka ia wajib untuk menunaikan amanah itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Etika yang kedua dalam Islam, di dalam bertoleransi, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, termasuk memaksa kepada orang non-muslim supaya mereka menganut agama Islam. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama, karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Maka konsekuensinya yang ketiga, dakwah harus terus dijalankan. Karena kemunkaran itu harus diberantas dan kebenaran harus ditegakkan. Tentu dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara bil hikmah, tidak dengan kasar dan kekerasan. Allah pun nyatakan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Artinya bijaksana itu banyak mengandung arti. Dengan cara-cara yang baik dan benar, kita berbicara sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat. Itu adalah aspek-aspek daripada bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang keempat, etika bertoleransi dalam agama Islam. Kita boleh bekerja sama dengan siapapun di bidang muamalah. Tetapi kalau sudah menyangkut akidah dan ubudiyah, tidak ada kerjasama. Bahkan Islam melarangnya dan haram hukumnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mengatakan dan menawarkan kerjasama. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami tidak akan menghalang-halangi dakwahmu, tetapi kami menawarkan kerjasama kepadamu. Kerjasama apa, wahai sahabatku?
Lalu orang-orang kafir Quraisy pun mengatakan, kita bekerja sama secara damai. 1 tahun kami akan menyembah apa yang kau sembah. Lalu tahun berikutnya giliran engkau yang menyembah apa yang kami sembah. Maka damailah kehidupan kita. Ternyata bukan Rasulullah yang menjawab. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjawabnya dengan turunnya wahyu, yaitu Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sampai 2 kali ayat itu diulang dan diakhiri dengan lakum dinukum waliyani. Agamamu adalah untukmu dan bagiku adalah agamaku. Inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tidak ada kerjasama di dalam ibadah, yang ada dalam bidang muamalah. Karenanya hadirin yang berbahagia, pada saat umat Kristiani pada hari ini sedang melakukan misa Natal misalnya, merayakan hari Natal, mari kita jaga akidah kita. Jangan sampai kita latah dibuatnya dengan turut dan larut bersama mereka. Khatib sampaikan untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang seiman dan seagama. Bekerja sama silahkan dalam bidang muamalah, tapi kalau sudah menyangkut akidah, stop. Tidak ada kerjasama. Demikian juga sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020 dan melepasnya bertemu dengan tahun 2021. Mari kita jaga bersama-sama keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Juga tidak ikut latah melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tradisi orang-orang kafir. Entah itu mungkin anak-anak sampai kepada hal yang sekecil apapun, seperti meniup trompet. Meniup trompet boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, hukumnya juga mubah. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan satu keyakinan tertentu, ini yang harus kita jaga. Memakai topi kerucut, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tapi kalau kita melakukannya dan dikaitkan dengan keyakinan tertentu, itu yang akan akan melunturkan akidah kita. Karenanya mari kita jaga bersama-sama anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi agama kita adalah sebenarnya agama yang paling toleran. Paling toleran. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir apabila mereka hidup di tengah-tengah mayoritas orang-orang muslim. Mereka hidup dengan damai dan aman. Ini menunjukkan bahwa agama dan umat Islam itu adalah agama dan umat yang paling toleran. Sangat menghargai terhadap keyakinan orang lain. Sangat menghargai terhadap agama orang lain. Tentu kita sering melihat yang sebaliknya. Pada saat minoritas berada di mayoritas non-muslim, bagaimana nasib umat Islam? Nasib umat Islam Rohingya, nasib umat Islam di Uighur, nasib umat Islam di Filipina Selatan dan sebagainya. Sungguh sangat mengerikan, memilukan hati kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah umat manusia memang ada beberapa bentuk toleransi yang pernah ditawarkan kepada manusia. Yang pertama, melebur semua ajaran agama dengan cara mencari persamaan-persamaannya.
sehingga menjadi satu agama yang diakui bersama. Yang kedua, meninggalkan semua ajaran agama, kemudian mencari nilai-nilai kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional. Misalnya upaya orang barat menjadikan konsep HAM menjadi agama. Yang ketiga, mengakui kebenaran setiap agama dengan meyakinkan semua agama hanyalah cara dan jalan yang berbeda untuk menuju Tuhan yang sama. Dan yang keempat, konsep yang ditawarkan menghormati keyakinan umat beragama dengan tetap meyakini agamanya sendiri sebagai agama yang benar demi mencapai keselamatan. Pengalaman menunjukkan bahwa model toleransi 1, 2, dan 3 tidak bisa diterapkan. Kenapa demikian? Ada perbedaan yang dianggap prinsip oleh penganut agama, sementara persamaan yang diakui dianggap tidak prinsip. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa agama itu berasal dari Tuhan, bukan diciptakan oleh akal manusia. Dan ketiga, keyakinan umat beragama bahwa Tuhan yang disembah berbeda dengan Tuhan yang disembah dengan penganut yang lain. Maka Islam pun hanya mendukung model toleransi yang keempat. Kita menghargai umat beragama dengan tetap meyakini bahwa agama kita adalah agama yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan akidah, keimanan dan keyakinan kita. Tetap teguh dalam situasi dan kondisi apapun, kita pegang dengan erat-erat. Lalu kita jaga keluarga kita, saudara kita dari bencana akidah yang akan melunturkan akidah, yang akan menjerumuskan kepada kekafiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.